Ini hanya sekedar menjadi hiburan bagi kaum muslimin bahwasanya mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga kemenangan bila mereka memang kokoh dan berpegang pada perintah agama. Hanya saja di Jazirah Arab, Bapak Ibu sekalian, waktu itu tersebar berita yang lebih banyak ditangkap oleh orang-orang adalah kaum muslimin kalah. Dan muslimin ini pada saat itu menjadi sorotan karena mereka memiliki nabi, sementara suku-suku Arab yang lain tidak ada nabinya. Seperti itu kurang lebih gambaran pemahaman masyarakat yang pada saat itu sedikitnya media, juga masih sedikit orang yang beriman, yang memahami tentang agama Allah Subhanahu wa taala ini, membuat mereka akhirnya berpikir pada saat orang-orang Quraisy berhasil mengalahkan muslimin di wilayah Uhud. Dan Uhud ini sekarang tentu masuk di wilayah Madinah dan dulu juga masuk di wilayah Madinah. Hanya saja benteng kota Madinah berada di sebelah Uhud. Artinya pasukan Quraisy sudah berhasil sampai ke dalam Madinah dan sampai ke depan benteng kota Madinah dan berhasil mengalahkan muslimin. Berita ini tersebar di seluruh Jazirah Arab. Akhirnya membuat orang-orang suku-suku Arab yang lain menganggap kesempatan umat Islam lagi lemah untuk diserang. Dan sekali lagi, mereka kalau menyerang kaum muslimin dan berhasil mengalahkan, maka mereka menganggap itu sebuah prestasi yang bisa mengharumkan nama mereka, dan juga mereka bisa mendapatkan banyak manfaat-manfaat yang dianggap harta rampasan perang kalau berhasil mengalahkan kota Madinah, karena kaya dengan kebun-kebun kurma dan juga banyaknya harta rampasan perang yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh kaum muslimin. Hal ini mengundang adanya judul kita dalam substansial judul pagi ini adalah penyerangan Madinah yang terjadi pada Madinah dari suku-suku Arab yang berusaha untuk datang menyerang Madinah. Suku yang paling pertama berpikir untuk menyerang Madinah setelah kejadian Uhud, dan ini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian pelajaran yang luar biasa. Sekali kita berbuat kemaksiatan kepada Allah, rentetannya itu panjang sekali, cara memperbaikinya itu panjang sekali. Sekali kita bohong, maka bohong ini tidak cukup dengan taubat saja. Pada saat kita taubat kepada Allah SWT diampuni dosanya, tapi tampiasan terhadap dosa itu banyak sekali, gitu kan? Hilangnya kepercayaan, kemudian sulitnya kita bergaul dengan orang, dan banyak rentetan yang lain. Begitu pula dengan dosa-dosa yang lainnya. Jadi tidak spontanitas, sekali buat dosa, sekali buat pelanggaran maka tiba-tiba bisa hilang bekasnya. Sama dengan orang kesetrum, ketusuk sesuatu tangannya, sakit. Memang pada saat dicabut jarum atau duri yang menusuk tangannya, maka spontan jarum itu sudah tidak menyakiti dia lagi, tapi rasa sakitnya masih ada. Seperti itu gambaran dalam masalah dosa. Ini pelajaran agar jangan sampai seseorang menganggap remeh dosa, karena semua dosa itu seperti racun di badan yang akan memiliki efek-efek negatif yang sangat tidak baik. Kalau Bapak Ibu tahu poin ini, Bapak Ibu tidak akan memudahkan dirinya untuk masuk terjerumus dalam perbuatan dosa. Kita tahu rentetan perang Uhud terjadi kekalahan kaum muslimin karena apa? Kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Adanya 43 pemanah Nabi SAW yang dilarang turun, kalah atau menang ternyata masih dilakukan. Dan akhirnya kaum muslimin terkalahkan pada saat itu. Bahkan Nabi SAW, sudah saya berikan gambaran di pertemuan kita yang lalu, terluka, gitu kan. Dan ini hal yang besar sekali. Tidak cukup di situ, ternyata kita akan lihat hari ini banyak sekali suku-suku Arab yang akhirnya tamak menyerang kota Madinah. Suku yang pertama datang adalah suku Asad ibn Khuzaimah. Suku Asad ibn Khuzaimah ini pemimpinnya adalah Tulaiha dan Salama bin Khuwailid. Tulaiha ini bin Khuwailid, dia setelah penyerangan pun nanti yang dilakukan oleh Nabi SAW ke suku mereka. Jadi Nabi SAW punya tradisi, Bapak Ibu sekalian, strategi perang beliau. Kalau beliau mendengar ada orang yang akan menyerang, ada suku yang akan menyerang Madinah atau kaum muslimin, beliau menyerang lebih dulu. Beliau berusaha menyerang lebih dulu, kecuali kalau memang sudah kepepet. Seperti kasus Uhud itu, memang orang-orang Quraisy sudah tiba di sekitar Madinah, maka terpaksa dihadapin
di kota Madinah. Tapi kalau tidak, beliau langsung menyerang terlebih dahulu. Tulaiha bin Khuwailid ini nanti akan mengaku sebagai seorang nabi setelah dikalahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya dia taubat dan masuk ke dalam agama Islam. Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Uhud tahu dan faham sebagai seorang pemimpin dan juga panglima perang, seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari langit, faham bahwasanya kekalahan di Uhud ini akan mengundang respon-respon beberapa suku Arab yang berusaha menyerang. Dan pada saat itu suku-suku Arab memang hidup dari peperangan. Suku-suku Arab hidup dari peperangan. Jadi mereka menyerang suku tertentu, kemudian mereka mengambil harta mereka. Seperti itulah. Maka Nabi SAW mengirim banyak sekali jawasis atau mata-mata beliau untuk memantau sekitar kota Madinah. Datanglah salah satu mata-mata Nabi SAW yang membawa informasi kalau suku ini akan datang, ya. Suku yang tadi saya sebutkan, ya, Asad ibn Khuzaimah akan datang menyerang Madinah. Maka Nabi SAW segera membuat pasukan yang terdiri dari 150 orang. Maaf. 150 orang prajurit ini menyerang suku Asad, untuk menyerang suku Asad, dan itu dilakukan oleh Nabi SAW spontan pada saat itu, dan akhirnya berhasil. 150 orang ini datang tiba-tiba ke dapat suku Asad dan menyerang mereka secara tiba-tiba, padahal sebenarnya personel yang ada di suku Asad ini lebih dari 1000 orang. Tapi karena 150 orang ini tiba-tiba datang sebelum mereka keluar meninggalkan sukunya untuk menyerang Madinah, dan akhirnya berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi pada bulan Muharram di tahun 4 Hijriah. Uhud, ya, setelah kasus Uhud kurang lebih 3 bulan Nabi SAW tidak mengutus pasukan. Ya, setelah Uhud 3 bulan Nabi SAW, atau 2 bulan lebih itu Nabi SAW tidak mengutus pasukan, memulihkan kembali kekuatan muslimin dan kepercayaan mereka. Barulah pada saat terdengar ada suku Asad mau menyerang, Nabi SAW membentuk pasukan di bulan Muharram tahun 4 Hijriah. Dan ini gagal karena memang Abu Salamah, ya, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, ada riwayatnya yang mengatakan Abu Talhah. 2 orang sahabat ini yang diselisihkan oleh para ulama, memimpin 150 pasukan tadi, langsung segera menyerang Bani Asad dan berhasil mengalahkan mereka. Setelah pulang dari peperangan tersebut, Abu Talha atau Abu Salamah, ada 2 riwayat yang menyebutkan ini, meninggal dunia dan mati syahid karena memang ada luka yang berat yang mereka, ya, atau yang dia rasakan pada saat di perang Uhud. Tentu lebih kuat pendapat sebenarnya Abu Talha. Kalau Bapak Ibu masih mengikuti sirah kita, pertemuan yang lalu di perang Uhud pada saat Nabi SAW terdesak, ada sahabat yang bernama Abu Talha yang berusaha menjadikan tubuhnya sebagai tameng agar tidak kena, Nabi SAW tidak kena anak panah. Nah, Abu Talha ini dijadikan sebagai pemimpin oleh Nabi SAW dan berhasil mengalahkan Bani Asad atau suku Asad. Kemudian pada saat dia kembali ke Madinah, ya, dia meninggal dunia radhiyallahu anhu. Suku yang kedua Bapak Ibu sekalian yang berusaha menyerang Madinah adalah suku Huzail. Setelah perang Uhud, ya, tepatnya tadi bulan Muharram tahun 4 Hijriah, datanglah kepada Nabi SAW ada 2 suku Arab. Yang pertama Adal dan yang kedua Qara. 2 suku Arab ini Adal dan Qara. Adal dan Qara ini 2 suku meminta agar Nabi SAW mengirim kepada mereka beberapa sahabat yang menghafal Al-Quran, untuk mengajarkan mereka Islam, ya, untuk mengajarkan mereka Islam. Jadi mereka belum masuk Islam, tapi kebetulan 2 suku ini bukan semuanya suku, ya. Kalau dibahasakan telah datang kepada Nabi SAW 2 suku Arab, artinya sebagian dari mereka, utusan mereka yang datang kepada Nabi SAW, tapi tidak disebutkan berapa jumlahnya, yang mengatakan, wahai Muhammad, kami akan beriman dan mengikuti risalahmu, tapi utuslah kepada kami beberapa temanmu, sahabatmu yang bisa mengajarkan kami tentang Islam. Maka Nabi SAW pun mengirim kepada mereka 6 orang. 6 orang sahabat yang terkenal, Asim ibn Thabit bin Abi al-Aqla. Ini sahabat Nabi yang mulia yang akan saya jelaskan, mengingatkan kembali Bapak Ibu kisahnya pada saat terjadi perang Uhud, ya. Beliau yang sempat membunuh 2 orang dari 6 orang Bani Abdiddar yang memegang bendera orang-orang Quraisy,
yang akhirnya ada seorang wanita bernama Sulafah. Sulafah ini melihat 6 orang saudaranya mati di dekat panji atau bendera orang-orang Quraisy, dan dia lihat ada Asim di situ, maka dia sempat mengangkat suara berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, siapa yang bisa mendatangkan batok kepalanya Asim, gitu kan? Maka saya bersihkan, kemudian saya minum khamar di situ. Setelah itu saya akan isi batok kepala itu dengan emas sampai sepenuh batok itu, lalu saya hadiahkan kepada orang yang mendatangkan batok kepalanya." Seorang wanita yang bernama Sulafah pada saat itu berkata itu. Nah, Asim ini adalah orang yang dijadikan target tapi tidak berhasil dibunuh oleh orang Quraisy pada saat perang Uhud. Nah, di kasus suku Huzail ini, Nabi SAW mengutus untuk 2 suku Arab tadi, Adal dan Qara ini. Salah satu dari 6 sahabat adalah Asim bin Thabit yang tadi punya kasus dengan Sulafah. Kemudian Marsad bin Marsad al-Ganawi yang kedua, yang ketiga Khalid bin al-Bukair, yang keempat Khubayb ibn Adi, yang kelima Zaid ibn Ad-Dathinna, dan Abdullah yang keenam Abdullah ibn Tariq. Tentu kalau Bapak Ibu yang tidak sempat nulis nama-namanya bisa diikuti nanti di YouTube atau di web masjid kita ini ada. Pada saat tiba di pemukiman suku Huzail, suku Huzail ini kalau kita review kembali yang ikut dari awal sirah, waktu awal sekali saya menceritakan tentang bagaimana masuknya agama Yahudi di Jazirah Arab. Ada seorang raja dari Yaman yang bernama Tabban As'ad yang akhirnya masuk agama Yahudi dari Madinah, kemudian dia masuk ke Mekah dan dia berusaha untuk mau menghancurkan Mekah, gitu kan? Pada saat itu dia mau menghancurkan Ka'bah karena ada suku Huzail namanya, suku yang tinggal di sekitar Mekah. Mereka nggak suka masyarakat Mekah, ya, tapi mereka interaksi, ya, mereka cemburu melihat masyarakat Mekah. Kenapa kok ada Ka'bah, ada banyak orang yang datang di sana, gitu. Ini suku Huzail. Suku ini terkenal dengan kemunafikannya, gitu kan? Terkenal dengan kemunafikannya. Maka pada saat itu mereka sempat datang kepada Tabban As'ad dan berkata, wahai raja, apakah kamu mau mendapatkan banyak harta tanpa peperangan? Kata Tabban, tentu saja. Dia bilang, di dalam kota ini di Mekah ada sebuah rumah yang masyarakatnya menghormatinya dan di bawahnya penuh dengan emas. Dan memang pada saat itu orang-orang Quraisy yang menghormati Ka'bah, mereka seringkali mengumpulkan harta sampai